Mari bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau yang boleh mengumpulkan kami di malam ini melalui Zoom ya Tuhan. Meskipun mungkin beberapa di antara kami ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, ada yang sedang isoman, ataupun ada juga yang mempunyai kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau di malam ini kami boleh menyempatkan waktu untuk boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap hati kami sepanjang ibadah ini, dan kiranya ibadah ini pun boleh menjadi suatu persembahan yang harum juga untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, yang menyerahkan ibadah PMDKJ hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohonkannya. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian ayat ini mungkin sering kita dengar atau bahkan kita hafal. Namun, benarkah kita sungguh-sungguh mengerti tentang kasih Allah yang begitu besar? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari menyiapkan hati kita, agar kiranya hati kita dapat menjadi tanah yang baik, tempat benih firman Tuhan itu bertumbuh. Mari menyanyikan pujian, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Kita akan masuki pemberitaan firman Tuhan. Diingatkan kembali teman-teman, setelah firman Tuhan nanti akan ada sesi tanya jawab, dan teman-teman bisa bertanya baik secara langsung ataupun melalui kolom chat. Untuk firman Tuhan, kepada Bu Inawati dipersilahkan. Oke, baik saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang memampukan kami untuk boleh belajar dan melihat akan
kasih dan kesetiaan Tuhan melalui apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Hosea dan juga apa yang Tuhan nyatakan. Dan kiranya melalui semuanya itu kami pun boleh belajar untuk setia. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat kitab Hosea, ya, berbicara tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Orang sering sekali salah mengerti dan berpikir bahwa di dalam perjanjian lama kelihatannya Allah itu begitu cepat marah, tetapi sebenarnya Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Sehingga kita melalui kitab Hosea mau melihat betapa Allah kita adalah Allah yang begitu penuh kasih dan kesetiaan. Next kita melihat dulu latar belakang ya, penanggalan dan keadaan. Hosea itu memulai pelayanannya sekitar 760 sampai 755 sebelum Masehi sampai sekitar 715 sebelum Masehi. Jadi dia melayani cukup lama, 40-an tahun. Nah, Hosea terutama melayani kerajaan utara, walaupun juga melayani kerajaan selatan, tetapi memang perkataan kerasnya terutama kepada kerajaan utara. Nah, nanti kerajaan utara itu hancur pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi tentu saja setelah kerajaan utara hancur, pelayanannya itu kemudian kepada kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara sempat mengalami masa kejayaan pada zaman Yerobeam II. Dan Hosea juga melayani pada zaman itu. Kalau saya baca Hosea 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Nah, masalahnya adalah zaman Yerobeam II di kerajaan II ini adalah di kerajaan utara, maksud saya ini adalah zaman yang ada waktunya di mana keadaan ekonominya sangat makmur. Bahkan ada ahli yang mengatakan hanya kalah kepada zaman Salomo. Dan ini tentu saja membuat umat berpikir keadaan baik-baik saja ya, karena ada masanya ekonomi dalam keadaan makmur. Kita melihat struktur keseluruhan kitab Hosea, pernikahan Hosea dan kepentingannya bagi Israel pasal 1 sampai 3, next ya. Kemudian Israel yang tidak setia dan Allah yang setia pasal 4 ayat 14, di mana ini dibagi menjadi 3 bagian ya, pasal 41 sampai 63, 64 sampai 11 dan kemudian 12:1 sampai 14:9. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, setiap perkara dimulai dengan kecaman, tetapi ditutup dengan janji. Dan itu sebenarnya mau menunjukkan betapa sering sekali sebenarnya nubuat Tuhan itu dimulai dengan kecaman, tetapi kemudian Tuhan memberikan janji ketika nanti mereka bertobat, Tuhan kembali akan memberi anugerah kepada umat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pernikahan Hosea pasal 1 sampai 3. Dan kita melihat beberapa hal, pasal 1 ayat 2 dan 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Nah, ada 2 pertanyaan yang mungkin perlu kita lihat, apakah pernikahan ini simbolik atau literal? Simbolik berarti sebenarnya ini cumanlah sebuah perumpamaan ya, dan tidak ada pernikahan yang benar-benar terjadi, atau literal. Literal berarti bahwa ada pernikahan Hosea dengan Gomer. Nah, kebanyakan kita tentu saja melihat bahwa ini adalah pernikahan literal ya. Tetapi kalaupun ini adalah pernikahan literal, masih ada pertanyaan, apakah pernikahan ini dipandang aktual atau proleptik? Aktual karena di sini dikatakan bahwa pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Jika pernikahan ini aktual, maka berarti Gomer sudah merupakan perempuan sundal. Jadi ketika Hosea disuruh untuk menikahi Gomer, Gomer sudah merupakan perempuan sundal, bahkan sudah memiliki anak-anak sundal. Sedangkan kalau pandangan proleptik, artinya ketika menikah Gomer belum merupakan perempuan sundal, baru nanti dia akan berselingkuh dan menjadi perempuan sundal. Nah, para ahli ada 2 pandangan ini. Saya secara pribadi menganggap ini adalah aktual.
yaitu ketika dinikahi Gomer sudah merupakan perempuan sundal. Mengapa? Karena ini lebih sebenarnya mencerminkan ketika Tuhan mengambil Israel menjadi umat. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengambil Israel menjadi umat dalam kisah Keluaran. Tapi saudara, kita harus melihat bahwa pada waktu itu Israel ketika ada di Mesir, mereka itu sudah menyembah berhala. Jadi ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel dengan perantaraan Musa, umat itu sudah menyembah berhala ya, bahkan generasi pertama kalau kita berbicara tentang tentaranya, ternyata adalah generasi yang tetap tidak percaya kepada Tuhan dan karena itu tidak mau bertempur dengan orang Kanaan, sehingga akhirnya Tuhan kemudian murka dan menyuruh mereka harus mengembara 40 tahun di padang gurun, sehingga akhirnya mereka semua mati di padang gurun, hanya generasi kedua keturunan mereka yang kemudian masuk ya. Jadi saya lebih melihat ini adalah aktual. Nah, mereka yang tidak setuju dengan aktual kemudian mengatakan, masa sih Tuhan menyuruh nabinya menikahi seorang perempuan sundal? Tapi saudara, di dalam Alkitab yang harus menikah dengan perawan hanya imam. Imam bahkan tidak boleh menikah dengan janda kecuali itu adalah janda sesama imam ya. Jadi imam itu kan memang digambarkan dipisahkan kudus untuk Tuhan. Karena itu harus menikah dengan perawan atau janda imam. Sedangkan ini Hosea bukan imam, Hosea adalah seorang nabi sehingga tidak ada Taurat yang menunjukkan dia tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sundal. Ya, sehingga saya lebih melihat pernikahan Hosea itu adalah literal dan adalah aktual. Nah, next kita melihat malapetaka dalam keluarga. Tuhan akan memberikan Hosea 3 anak dari Gomer dan 3 anak itu mencerminkan malapetaka yang akan diberikan kepada Israel. Karena itu kita melihat ayat 4, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Saudara, Yisrael berarti tidak ada raja. Karena apa? Karena Yisrael adalah tempat Yehu membunuh Yoram. Ya, Yoram adalah anak Ahab dan membunuh semua anak-anak Ahab. Dan bahkan orang-orang Ahab ya. Jadi kalau kita membaca kisahnya di dalam 2 raja-raja, maka kita melihat Yehu itu kejam sekali ya, membunuh semua keluarga Ahab termasuk orang-orangnya Ahab di Yisrael. Karena itu ketika anak pertama Hosea diberi nama Yisrael, mau mencerminkan nanti mereka tidak ada raja. Berarti kerajaan mereka akan dihancurkan. Kemudian kita melihat ayat 6, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Lo-ruhama, tidak ada belas kasihan, karena Tuhan tidak lagi akan menyayangi. Anak yang ketiga kemudian ayat 8, sesudah menyapi Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Lo-ami berarti bukan umatku. Berarti Allah membatalkan perjanjian dengan umatnya ya. Karena itu ini malapetaka yang terjadi dalam keluarga Hosea mencerminkan malapetaka yang akan terjadi pada Israel. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Walaupun demikian setelah malapetaka terjadi nanti Tuhan akan memberikan anugerah. Karena itu di ayat 10 sampai 12. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, tadinya Lo-ami, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami, yang berarti umatku, dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama, yang berarti belas kasihan. Jadi kalau tadinya Lo-ruhama, Lo-ami, sekarang menjadi Ami dan Ruhama, dan menjadi Yisrael. Ya, berarti Yisrael itu sebenarnya secara perkataan, akar katanya adalah menuai. Jadi sesuatu yang positif, tetapi Yisrael adalah tempat
Raja Ahab dan keluarganya dibunuh, karena itu kenapa Yisrael di sini berarti tidak ada raja. Ya, sehingga kita bisa melihat walaupun Tuhan sudah memberikan penghakiman yang sangat luar biasa, tapi Tuhan beranugerah. Next. Dan ketika kita melihat pernikahan Hosea, apakah bisa diselamatkan dengan istri yang terus bersundal? Tapi ternyata Tuhan yang akan menyelamatkan pernikahan ini. Dimulai dengan hukuman terhadap istri yang menyeleweng, ya, pasal 2 ayat 1 sampai 12, kita tidak akan bacakan semua, tapi jelas ini berbicara tentang kecaman terhadap istri maksud istri dari Tuhan, yaitu Israel, ya. Pasal 2 ayat 1, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan jinanya dari antara buah dadanya, ya. Bisa kita lihat bahwa si istri digambarkan terus-menerus bersundal. Bahkan ayat 6, dia akan mengejar para kekasihnya dan membakar korban di atas bukit-bukit. Jadi Israel itu selalu kemudian menyembah berhala, mengejar para kekasihnya. Nah, caranya bagaimana Tuhan menyelamatkan adalah dengan merayu. Karena itu ayat 13, ya, ayat 13. Di sini dikatakan, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan sebab itu seharusnya merupakan perkataan sebab itu seharusnya dilanjutkan dengan penghakiman. Karena saudara kalau saya bacakan ayat 12, dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika ia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 12 Tuhan berkata akan menghukum umatnya, karena itu ayat 13 ketika dimulai dengan sebab itu seharusnya, sebab itu mereka akan kubinasakan misalnya. Tapi di sini sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Ya, jadi kalau sebab itu di ayat 13 seharusnya diteruskan dengan penghakiman. Ketika ternyata Tuhan kemudian akan membujuk, menunjukkan anugerah Tuhan yang tidak masuk akal, ya. Dan sebenarnya kata yang dipakai aku ini akan membujuk dia, mungkin lebih tepat dikatakan aku akan merayu, karena ini adalah gambaran suami istri, ya, gambaran sepasang kekasih. Jadi lebih menggambarkan Tuhan kemudian akan merayu Israel untuk kembali. Dan akibat rayuan Tuhan, ayat 15 sampai 22 kemudian umat akan bertobat. Next kita melihat pasal 3 ayat 1 sampai 5, suatu gambaran yang sangat luar biasa menunjukkan kenapa alasan pernikahan ini akan diselamatkan. Di mana kita melihat kasih ilahi yang sangat luar biasa. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara, sebenarnya keajaiban yang paling luar biasa adalah bahwa kasih Tuhan itu masih terus ada. Ketika umatnya bukan hanya sekali tetapi berkali-kali bersundal, berzina, menyembah berhala. Tetapi Tuhan menggambarkan, Tuhan menyuruh Hosea untuk kembali mencintai perempuan yang suka bersundal, ya, supaya dia mencintai Gomer kembali. Kita bisa membayangkan Gomer sudah lari mengejar mengejar kekasihnya, dan Tuhan sekarang mengatakan kepada Hosea, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina ini. Saya rasa ya hampir tidak ada kali laki-laki yang mau melakukan seperti itu, ya. Pada umumnya kalau misalnya istri bersundal, kalaupun istri bertobat belum tentu loh suami itu mau mengampuni. Ini istri tidak bertobat, Tuhan menyuruh dia mengejar dan mencintai kembali istrinya. Ayat 2, kasih yang menebus, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Bukan saja sebenarnya mencintai kembali, harus menebus, ya, karena itu kita mengatakan kasih yang menebus. Nah, kalau kita melihat di sini, apakah ini adalah bayaran yang mahal, 15 sikal dengan 1,5 homer jelai? Saudara-saudara, di dalam PL, ya, di dalam hukum Taurat, jika ada seekor lembu menanduk mati seorang budak,
maka pemilik lembu perlu membayar 30 sikal perak untuk harga budak yang mati itu kepada pemilik budak. Sehingga 30 sikal perak adalah harga seorang budak. Mungkin karena Gomer tidak ada Hosea tidak ada uang, 30 sikal perak itu dibayar dengan 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Kemungkinan ini mau menggambarkan totalnya itu sama dengan 30 sikal perak, yaitu harga seorang budak. Dan ini menunjukkan betapa Gomer itu sudah tidak berharga. Dia disamakan dengan harga seorang budak. Tetapi di sini Allah tetap menebus, ya, Hosea tetap menebus, dan ini menunjukkan betapa ketika kita sebenarnya tidak berharga, Tuhan menebus kita. Kasih yang mendisiplin, tapi Allah kita adalah Allah yang tentu saja akan mendisiplinkan umatnya ketika berdosa. Ayat 3 dan 4, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak mempunyai kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi walaupun Gomer sudah dibawa, ya, tapi artinya Hosea tidak akan melakukan hubungan dengan dia, tapi Gomer juga tidak boleh melakukan hubungan tentu saja dengan laki-laki lain. Artinya adalah ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Kelihatannya ini mau menggambarkan bahwa Israel tidak bisa menyembah Allah, ya. Mereka tidak ada raja, kemudian tidak ada pemimpin. Nah, tiada korban itu kepada Tuhan, tiada tugu berhala, itu persembahan berhala. Tiada efod itu bagian dari baju imam, dan terafim itu adalah patung Allah yang biasanya ada di rumah. Tentu saja maksudnya patung berhala. Jadi di satu pihak mereka tidak bisa menyembah Tuhan, ya, karena mereka akan dibuang, tetapi juga mereka tidak akan menyembah berhala, ya, dan kenyataannya umat itu kemudian bertobat di pembuangan. Sehingga kita melihat kasih yang mendisiplinkan, dan karena itu terjadi transformasi. Ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi ketika Tuhan mendisiplinkan umatnya, pada akhirnya umat kemudian akan ditransformasikan. Next, kita kemudian melihat Israel yang setia dan Israel yang tidak setia dan Allah yang setia, ya. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama, kita melihat ketidaksetiaan Israel. Nah, tuduhan terhadap Israel pasal 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Perhatikan, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada pengenalan akan Allah. Tetapi saudara, kita harus mengerti, ya, tidak ada pengenalan akan Allah dalam konsep Alkitab bukan soal mereka tidak mengerti doktrin Allah dengan baik, tetapi lebih menekankan bahwa mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupan mereka. Karena kalau kita melihat tidak ada pengenalan akan Allah, diparalelkan dengan tidak ada kesetiaan dan kasih, ya, masih di ayat 4 kan bagian akhir, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, dan ayat 2 digambarnya hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Yang terjadi adalah ketika umat tidak mengenal Allah, dan dalam hal ini mungkin harus kita lihat bahwa tidak ada relasi dengan Allah, yang terjadi adalah mereka kemudian banyak melakukan dosa. Dan ini menunjukkan suatu prinsip sebenarnya yang sangat penting, ya saudara, kalau kita mengaku mengenal Allah, harus terlihat dari kehidupan kita yang menunjukkan kesetiaan dan kasih, ya, kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada anggota keluarga kita, pasangan kita, kesetiaan kepada misalnya perusahaan kita, ya, kesetiaan yang di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu baru namanya kita mengenal Allah. Nah, next kita melihat kepemimpinan yang menghancurkan.
Biasanya umat menjadi begitu karena pemimpinnya tidak benar dan ternyata betul Tuhan menuduh ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Rupanya kenapa umat tidak mengenal Allah? Karena pemimpin mereka, karena imam Tuhan itu tidak mengenal Allah. Ya, dan saya teruskan membaca ayat 6, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Menarik ayat 8, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Hukum Taurat menunjukkan bahwa ketika umat mempersembahkan korban, ya, ada korban-korban di mana ada bagian untuk umat. Karena itu daging persembahan itu ada yang diberikan kepada imam. Jadi karena itu imam itu senang ketika umat berdosa, digambarkan seperti ini. Tentu saja karena imamnya tidak benar, ya. Jadi para imam mencari rezeki dari dosa umat. Kemudian kita melihat belenggu yang mencengkeram. Nah, saya bacakan ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahukan kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Roh perzinahan itu tentu saja adalah bahasa kiasan, bukan benar-benar ada roh perzinahan yang diam di dalam diri umat, tapi menunjukkan betapa ada kuasa dosa yang membelenggu mereka, sehingga mereka itu terus-menerus melakukan perzinahan. Next, kemudian kita melihat hukuman terhadap para pemimpin, karena memang awalnya itu adalah para pemimpin, ya. Kita melihat di dalam pasal 5, terutama ayat 1, dengarlah hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Hukuman terutama ditujukan kepada para imam, kaum Israel, dan keluarga raja. Dan kita melihat bahwa bukan hanya Israel saja, tetapi juga Yehuda, ayat 5. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Efraim adalah suku yang paling dominan dalam kerajaan utara. Kalau Nabi menyebut Efraim, maksudnya adalah suku-suku utara, bukan hanya suku Efraim sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda, ya. Yehuda juga berarti kerajaan selatan dan bukan hanya suku Yehuda. Nah, kemudian ayat 6, dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Saudara, ketika umat terus kemudian menyembah berhala, melakukan dosa, maka ada waktunya di mana Tuhan tidak mau ditemui. Ya, karena itu mereka mencari, tetapi tidak akan mendapatkan. Israel kemudian mencari perlindungan pada Asyur, ayat 13 dan 14. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia tidak akan dapat menyembuhkan kamu. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Jadi Israel mencari perlindungan pada Asyur, walaupun ironi ya saudara, akhirnya Asyur yang akan menghancurkan kerajaan Israel. Tetapi mereka juga tidak dapat menyelamatkan ketika Tuhan akan menjadi seperti singa menerkam Israel dan Yehuda. Karena itu saya teruskan membaca ayat 13 bagian tengah. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi, aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Tuhan digambarkan dengan singa yang menerkam dan mencabik Israel dan Yehuda. Saudara, hati-hati ya ketika Alkitab memakai metafor, singa itu tidak selalu negatif, bisa singa itu mengaum untuk mengumpulkan anak-anaknya, tetapi di dalam konteks kita, teks ini adalah negatif. Tuhan seperti singa yang menerkam. Kita tahu orang kalau sampai diterkam singa, itu bukan sebuah luka yang ringan, tetapi biasanya luka yang fatal dan mematikan. Nah, tapi di sini juga ada prinsip yang sangat penting ya.
kita melihat bahwa Alkitab menunjukkan karena Allah kita Maha Kuasa, maka jika sampai umat Tuhan itu bisa mendapatkan malapetaka atau dihancurkan, pasti karena itu adalah perbuatan Allah. Dan Hosea pun mengatakan Allah yang akan seperti singa menerkam Israel dan Yehuda. Kemudian next kita melihat, tapi ada sebagian umat yang bertobat, remnant akan bertobat dan mencari Tuhan. Nabi-nabi menunjukkan mayoritas umat Tuhan itu tidak akan bertobat, tapi ada sedikit yang sisa. Ya, LAI memakai kata yang sisa, Inggrisnya adalah remnant. Ada remnant yang akan bertobat dan mencari Tuhan. Kan itu di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 3 kita melihat sepertinya para remnant itu berbicara mengajak untuk mencari Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ya, jadi kalau kita melihat di ayat 15 dulu, saya baca pasal 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Tuhan memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat, 5 ayat 15. Dan umat akan berbalik kepada Tuhan yang menerkam mereka. Jadi umat akan berkata, mari kita berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam. Ya. Nah, umat percaya mereka akan dihidupkan kembali, ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Tadi saya mengatakan orang kalau diterkam singa itu pasti bukan luka yang ringan dan tidak akan sembuh dalam 2 hari. Kan itu digambarkan sepertinya mereka mati dan dihidupkan lagi pada hari yang kedua, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya, ya. Jadi umat percaya mereka akan dihidupkan kembali. Dan sekarang kita lihat ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Umat akan berusaha untuk mengenal Tuhan. Ingat ya, tadi di pasal 4, dakwaan Tuhan adalah umat tidak mengenal Dia. Dan sekarang ada umat yang bertobat yang mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Next kita melihat, nah, kitab nabi-nabi memang seringnya ya antara anugerah Tuhan dan hukuman itu sering silih berganti. Karena itu memang saudara-saudara jangan heran kalau kembali di dalam pasal 6 ayat 4 sekarang kecaman Tuhan lagi. Ya, perkara yang disebutkan pasal 6 ayat 4 sampai 7 ayat 16. Pasal 6 ayat 4 digambarkan betapa kasih setia umat itu seperti kabut pagi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Dan kita harus mengakui ya, saudara-saudara kita pun juga sering begitu ya, betapa mudahnya sebenarnya kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan menguap. Padahal ayat 6 ya, padahal Allah menghendaki kasih setia dan pengenalan akan Dia, ayat 6, pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, Allah itu lebih mau kita mengenal Dia, kita mempunyai relasi dengan Dia, kita taat kepada Dia daripada memberikan korban yang banyak-banyak. Karena itu ya saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Allah lebih menghargai relasi kita dengan Dia daripada kita memberikan banyak persembahan fisik, persembahan uang dan lain-lain. Dan pasal 6 ayat 7 di mana Hosea kemudian atau Tuhan mengecam, tetapi mereka telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Nah, mungkin terjemahan yang lebih tepat adalah mereka telah melangkahi perjanjian seperti Adam, bukan di Adam ya. Itu juga bisa kita lihat di dalam Alkitab versi Inggris misalnya.
Sedangkan Israel banyak melakukan kekerasan dan penyembahan berhala, bahkan Israel bergantung pada bangsa-bangsa lain. Kalau kita tahu sejarahnya ya, Israel itu selalu mencoba kemudian meminta perlindungan dari adik kuasa ya, sehingga ketika Asyur berkuasa mereka meminta perlindungan dari Asyur, ketika Babel berkuasa mereka meminta perlindungan dari Babel misalnya. Jadi ini adalah perkara yang disebutkan tuduhan Tuhan terhadap Israel. Dan setelah menyatakan tuduhannya, next kita melihat penghakiman yang diberikan. Pasal 8 sampai 9. 8 ayat 1, tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Jadi di satu pihak kita melihat bahwa Israel melanggar perjanjian tetapi menganggap mereka mengenal Allah. Yang terjadi adalah kelihatannya mereka melakukan sinkretisme ya. Jadi mereka menyembah Allah tetapi mereka melakukan praktek-praktek yang juga dilakukan seperti ketika mereka menyembah berhala. Dan terutama sebenarnya kerajaan utara mereka itu menyembah lembu emas. Ayat 5 dan 6, aku menolak anak lembumu hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu. Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpi anak lembu Samaria itu. Kalau kita ingat Yerobiam, raja kerajaan utara yang pertama, setelah dia membawa Israel memberontak terhadap Rehabeam keturunan Salomo, maka dia kemudian supaya orang Israel tidak ke Yerusalem dan kemudian berpikir untuk kembali kepada kerajaan Daud, dia membuat 2 patung lembu, meletakkan di Dan dan Betel, dan sejak itu kerajaan utara menyembah 2 lembu tersebut. Ya kan, itu kenapa khusus Samaria Tuhan menuduh bahwa mereka menyembah lembu tersebut. Dan karena itu next tidak mengherankan Tuhan mengatakan ayat 7, pasal 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika mereka memberi hasil maka orang-orang lain menelannya. Israel akan dihancurkan oleh Asyur ya, dan dikatakan tuaian mereka itu akan direbut, dan bahkan Israel akan dibuang dan tidak akan memberikan korban kepada Tuhan di dalam pasal 9. Dan kalau kita melihat Israel juga akan dihukum karena mereka tidak mendengarkan Allah dan nabi-nabinya. Saudara mungkin bisa membaca detailnya sendiri ya. Dan kemudian kita melihat buah kefasikan di dalam pasal 10. Pasal 10, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Nah, ini ironis sekali. Semakin Tuhan memberkati mereka secara fisik, semakin mereka banyak membuat mesbah, yang artinya sebenarnya memberikan persembahan kepada berhala. Ya, jadi ironinya semakin Israel kaya, semakin mereka menyembah berhala. Mereka juga penuh dengan kebohongan. Ayat 4, mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Dan karena itu Tuhan mengatakan Samaria akan dihancurkan. Ayat 7, Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Ya, dan kembali ditegaskan kerajaan utara akan dimusnahkan karena kefasikan mereka, dan memang ya kerajaan utara sudah hancur pada zaman pelayanan Hosea ini. Nah, next kita melihat tapi kemudian Allah kembali menunjukkan kasih-Nya di pasal 11 ya. Jadi kalau pasal 10 menunjukkan penghakiman yang begitu mengerikan kepada Samaria, sekarang kita melihat kasih dalam penghakiman pasal 11. Ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasih dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Waktunya kasih, Allah yang berinisiatif mengasihi ketika Israel masih muda, dan memang ketika Israel keluar dari Mesir lah pada waktu itu Allah mengikat perjanjian dengan dia. Ya, jadi dan ingat ya, pada waktu itu sebenarnya Israel menyembah berhala.
Sehingga waktunya itu sebenarnya menunjukkan anugerah Allah yang begitu luar biasa. Allah berinisiatif untuk mengasihi Israel ketika mereka sebenarnya menyembah berhala. Tapi kemudian tragedi kasih ayat 2-4, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Sayangnya semakin Allah sebenarnya memanggil mereka, semakin mereka menyembah berhala. Ayat 3, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Allah digambarkan ya seperti seorang ayah yang menuntun mengajar anaknya jalan, tetapi sayangnya umat kemudian menolak dia. Ayat 4, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi makan mereka. Mungkin berbicara tentang ilustrasi petani yang kemudian menyuburkan ya, memelihara tanamannya, tetapi Israel menolaknya. Karena itu kita sebut tragedi kasih. Dan tentu saja Allah kita bukan hanya Allah yang penuh kasih, tetapi juga adalah Allah yang kudus dan adil. Tidak mengherankan kita kemudian melihat ayat 5-7 hajaran kasih. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Kembali ke tanah Mesir berbicara artinya kembali kepada perbudakan ya. Kerajaan utara dihancurkan, Asyur bukan Mesir, tapi memakai kata Mesir untuk mengingat kita perbudakan mereka di Mesir. Karena itu Tuhan akan menghajar, membiarkan mereka kembali kepada perbudakan. Ayat 6, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka dan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan sebagainya. Ya, hajaran kasih. Tapi saudara, Alkitab menggambarkan Tuhan tidak pernah senang ketika akan menghukum umatnya. Kan itu ayat 8 dan 9. Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membiarkan engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Tuhan sedih, hati Tuhan bergumul ketika harus menghukum, dan Tuhan mengatakan, aku tidak mungkin melakukan seperti Atma dan Zeboim. Atma dan Zeboim seperti Sodom dan Gomora adalah kota-kota yang benar-benar Tuhan hancurkan. Jadi Tuhan mengatakan aku tidak mungkin melakukan seperti itu. Karena itu ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tentu saja bukan berarti Tuhan sama sekali tidak akan menghukum, tapi hukuman Tuhan itu bukan berarti Tuhan benar-benar menghabiskan secara total. Karena itu ada umat yang tentu saja akan bertobat ya, sehingga kita mengatakan pergumulan kasih dan akhirnya kasih Tuhan menghasilkan kemenangan. Ayat 10. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan digambarkan seperti singa, tapi sekali ini singa yang mengaum untuk mengumpulkan anak-anaknya ya, sehingga kita bisa melihat kasih Tuhan. Pasal 12 dan sampai 14 kembali berbicara tentang penghakiman dan pengharapan ya. Tuhan akan menghukum Israel dan Yehuda, tapi terutama kita akan melihat panggilan pertobatan pasal 14 ayat 2 sampai 4. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim ya. Dan di sini kita bisa melihat panggilan pertobatan dan disuruh untuk bertobat dengan sejati. Pertama-tama adalah berkata-kata kepada Tuhan. Jangan meremehkan kata-kata dalam pertobatan, tapi tentu saja juga dengan tindakan, di mana di ayat 4
umat yang setia ini mau percaya bahwa Asyur tidak akan menyelamatkan kami dan tidak akan lagi menyembah berhala ya. Dan sesudah itu Tuhan pun kemudian menjanjikan pemulihan ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka dan seterusnya. Sehingga next ya, terakhir kesimpulan saudara-saudara, Tuhan akan menghukum Israel terutama karena mereka tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi konsep mengenal dalam bahasa Ibrani itu berbeda dengan kita ya. Kita mengenal itu tidak menunjukkan relasi yang dalam. Tetapi di dalam Alkitab kata mengenal itu menunjukkan relasi bisa sampai relasi yang sangat dalam. Karena itu di dalam Kejadian 4 ayat 1 LAI mengatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Kata yang diterjemahkan bersetubuh adalah kata mengenal. Adam mengenal istrinya. Karena itu versi Inggris lebih harafiah. Then Adam knew his wife. Karena itu di sini umat tidak mengenal bukan hanya soal tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, tapi terutama mereka tidak mempunyai relasi yang benar dengan Allah. Saudara, di dalam PB ya, kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan tidak mengenal seseorang, maka orang itu tidak masuk surga. Karena berarti orang itu tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Nah, ternyata kenapa umat tidak mengenal Tuhan, terutama karena para pemimpin termasuk imamnya tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi para pemimpin yang membuat Israel menjadi lebih terpuruk. Karena itu saudara-saudara ya, hati-hati di dalam memilih pemimpin. Ya, baik secara kenegaraan tapi juga dalam gereja. Pemimpin yang tidak takut akan Allah akan membawa umat tidak mengenal Allah. Karena itu kita harus sangat hati-hati. Gara-gara para imam, gara-gara para pemimpin yang kemudian tidak mengenal Allah, maka umat kemudian tidak mengenal Allah. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan tidak membatalkan kasih dan perjanjiannya. Tentu saja di satu pihak Tuhan menghukum umatnya yang tidak setia, tapi Tuhan tidak membatalkan kasih dan perjanjiannya. Kalau kita masih bisa menjadi umat Tuhan, itu semata-mata karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia dengan perjanjiannya. Karena itu ada bagian Alkitab, karena aku Tuhan, maka engkau tetap merupakan umatku. Artinya, karena aku setia dengan perjanjianku, jadi walaupun kamu tidak setia, aku tidak menolak kamu. Paulus berkata, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena itu kita juga melihat bahwa digambarkan setelah sebenarnya penghakiman akan ada pengharapan ya. Saya berikan misalnya Yeremia 29 ayat 11. Di mana ayat yang sangat terkenal ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi saudara, kalau kita perhatikan konteksnya, ini akan terjadi setelah Tuhan menghukum umat dulu dalam pembuangan. Karena itu saya baca konteksnya yaitu ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi kita melihat setelah penghakiman akan ada pengharapan. Ya, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang seperti itu, yang tidak membuang kita walaupun kita sudah berdosa, tapi saudara-saudara kita perlu bertobat. Tapi juga kasih dan kesetiaan Tuhan yang juga digambarkan di mana Hosea mengambil perempuan sundal menjadi istrinya, dan kemudian ketika perempuan itu nanti terus bersundal, Hosea tetap disuruh untuk mengasihi bahkan menebus istrinya tersebut ya. Sehingga kita tentu saja juga harus meneladani. Saya harap kita tidak disuruh sampai melakukan seperti yang Hosea lakukan, karena itu sebenarnya
mungkin ya tidak banyak orang yang benar-benar bisa melakukan karena itu mencerminkan kasih Allah kepada umatnya. Kasih yang benar-benar melampaui akal budi. Tetapi saya percaya dengan Allah yang begitu penuh kasih dan kesetiaan, kita setidak-tidaknya harus meneladaninya. Karena itu mengasihi, hukum Allah yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan menunjukkan kesetiaan terutama kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, pasangan kita, rekan-rekan kerja kita, saudara-saudara seiman kita. Ya, kepada dalam hal saudara-saudara, pasien-pasien, harusnya kita menunjukkan kasih kita di dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Oke, saya akan berikan sekarang kesempatan untuk boleh bertanya. Baik, terima kasih Bu Ina. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa secara langsung ataupun melalui kolom chat di Zoom. Bisa kepada everyone ataupun jika ingin anonim bisa langsung personal chat kepada saya. Baik Bu Ina, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Dr. Lydia. Bertanya seperti demikian. Bu Ina, mengapa teguran kepada bangsa Israel harus sampai digambarkan dengan pernikahan Nabi Hosea kepada Gomer? Apakah dengan praktik pernikahan Nabi Hosea akan membuat pesannya menjadi lebih powerful bagi bangsa itu? Harusnya ya, walaupun kenyataan mereka tidak bertobat, tapi kan ingat, pesan Nabi itu bukan hanya untuk generasi itu, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Karena itu memang generasi itu kelihatannya tidak bertobat. Tapi kan ketika kita kemudian membacanya, bukankah ini menunjukkan kasih Allah sebenarnya adalah kasih yang tidak masuk akal? Mau menikah dengan perempuan yang sudah sundal. Saudara, Paulus mengatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih seteru Allah. Kalau tunggu kita sudah menjadi orang yang setia kepada Allah baru Allah mengasihi, kan tidak mungkin kita akan mendapat kasih Allah. Jadi memang secara realita itu adalah apa yang harus terjadi. Karena tidak ada satupun dari kita, ya kita sejak Adam jatuh dalam dosa, kita lahir dengan sebenarnya natur yang berdosa. Dan Alkitab menggambarkan kita tidak mencari Allah. Roma 3 ayat 10-12 saya tunjukkan. Roma 3 ayat 10-12 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi tidak ada di antara kita yang ketika Allah sebenarnya mencari kita, itu sebenarnya mempunyai niat mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah mungkin kita berkata, tapi bukankah agama adalah orang berupaya mencari Allah? Tapi saudara, orang manusia yang berdosa yang Alkitab gambarkan kerohanian yang mati, hanya bisa mencari Allah buatan pemikiran mereka sendiri, bukan Allah yang sejati. Jadi Allah yang mau pertama-tama mencari kita. Nah gambarannya adalah seperti Hosea menikahi perempuan sundal. Kita ketika dicari Allah, ya dijadikan Allah atau ditebus Allah, itu seperti perempuan sundal karena kita menyembah berhala. Ya, jadi memang ini menggambarkan realita yang ada dan saya rasa seharusnya ketika kita mengerti hal itu, kita lebih menghargai bukan kasih Allah. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu Ina. Mungkin ada tanggapan dari Dr. Lydia? Ya. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan ya. Baik Bu Ina, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya bertanya mengenai apakah Lo-Ami dan Lo-Ruhama itu adalah anak dari Hosea atau anak dari Gomer hasil perselingkuhannya? Kelihatannya anak Hosea, ya. Jadi memang ada yang menganggap anak kedua dan ketiga itu bukan anak Hosea karena tidak dikatakan melahirkan bagi dirinya seperti anak yang pertama.
Tapi harusnya itu anak Hosea, karena kalau bukan anak Hosea tapi anak dari perzinahannya, kayaknya untuk mencerminkan apa yang Tuhan mau lakukan itu tidak masuk akal. Karena itu saya lebih setuju dengan pandangan bahwa 3 anak itu adalah anak Hosea. Ya, Gomer mempunyai anak-anak sundal sebelumnya dan mungkin sesudah itu masih ada, kita tidak tahu. Tapi 3 anak yang disebutkan karena namanya akan dipakai oleh Allah untuk mencerminkan apa yang Allah lakukan pada Israel, masuk akalnya mereka adalah anak-anak Hosea. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Jika ada, boleh raise hand ya, dan kemudian nanti bisa open mic. Kalau belum ada, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Bertanya tentang bagaimana kita bisa akhirnya meneladani kasih Allah yang tidak terbatas itu. Misalnya ketika kita sudah disakiti begitu rupa oleh orang lain dan menjadi trauma dengan hal itu, bagaimana kita bisa mengampuni orang itu, seperti tidak merasa sakit hati lagi ketika mendengar tentang dia. Nah, dalam hal ini ya mungkin kalau itu merupakan trauma yang itu mungkin kita juga perlu mencari bantuan dengan counseling ya. Tetapi secara umum sebenarnya kalau kita memikirkan tentang kasih Allah kepada kita, seharusnya kita itu karena hati kita bersyukur dan sebenarnya bandingkan ya kejahatan kita kepada Allah dengan kejahatan orang terhadap kita, saya rasa kejahatan kita terhadap Allah pasti jauh lebih banyak ya. Karena apa? Allah adalah Allah loh ya. Kita adalah manusia sehingga ketika melakukan kesalahan yang sama si manusia lain kepada kita dengan kita kepada Allah itu bobotnya berbeda. Jadi sejahat-jahatnya manusia kepada kita tidak mungkin sebenarnya itu adalah seberat dosa kita terhadap Allah. Karena itu ketika kita memikirkan seperti itu dan Allah sudah rela mengirimkan anak yang tunggal mati menebus dosa kita, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Karena itu ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kan, raja yang mengampuni 10.000 talenta dengan yang cuman 100 dinar. Nah, itu bandingannya, ya, itu bandingannya. Sehingga seharusnya kalau kita benar-benar menghargai pengampunan Tuhan, kita bisa mengampuni. Tetapi memang ya kadang-kadang tidak mudah karena itu kalau ada trauma atau apa mungkin ya kita perlu mencari bantuan ya, counseling dan sebagainya. Tetapi secara doktrin mungkin kita benar-benar mencoba mengerti akan kasih Allah dan itu pasti akan membantu. Baik, terima kasih Bu Ina. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi mengenai kekecewaan terhadap Tuhan. Bagaimana kalau misalkan itu kekecewaan itu terjadi kepada Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan atau bagaimana caranya akhirnya bisa membangkitkan cinta kita terhadap Tuhan? Kekecewaan Tuhan adalah hal yang wajar, karena itu coba kita baca Mazmur ya, pemazmur banyak kecewa kepada Tuhan, karena apa? Timing Tuhan sering sekali berbeda dengan kita. Bahkan Daud, banyak sekali Mazmur ratapan Daud, saya tunjukkan misalnya Mazmur 13. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Daud sampai berkata 4 kali berapa lama lagi. Kira-kira sedang marah nggak? Saya yakin sudah kesal dan marah karena dia sudah berdoa dan Tuhan sepertinya juga belum memberikan apa yang dia doakan dan butuhkan. Jadi kalau soal apakah mungkin kita bisa marah dengan Tuhan, mungkin sekali. Nah, karena itu Alkitab memberikan banyak contoh di mana tokoh-tokoh yang kesal dan marah kepada Tuhan datang dengan jujur mengutarakan kekesalannya, termasuk Ayub.
Ayub itu sabar cuman Ayub pasal 1 dan 2. Mulai Ayub 3, Ayub marah sama Tuhan. Dan karena itu teman-temannya kesal dengan Ayub. Karena Ayub kesal dengan Tuhan. Tapi Tuhan akhirnya lebih menghargai apa yang Ayub lakukan. Tuhan menegur teman-teman Ayub, mengatakan mereka tidak berbicara benar terhadap dia seperti Ayub. Berarti Tuhan mau kita belajar seperti Ayub, belajar seperti pemazmur. Ketika kita kecewa dan marah kepada Tuhan, jangan dipendam. Kita datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan demikian kita pun lebih bisa mengatasi kemarahan kita sehingga tidak menjadi pahit hati. Nah, sebenarnya relasi Tuhan dengan kita sering sekali ya, selain digambarkan dengan relasi suami istri, juga bisa digambarkan relasi bapak dengan anaknya. Coba kita pikirkan ya, kalau anak kita marah kepada kita lebih senang anak itu memendam dan pura-pura tidak ada apa-apa, atau kita lebih senang dia datang berbicara kepada kita? Saya yakin semua kita akan mengatakan kita lebih senang anak kita itu mau curhat dan mengatakan kekecewaannya kepada kita. Apalagi Bapa kita di surga. Karena itu saudara jangan pendam. Ya, beritahukan kepada Tuhan kekecewaan dan kemarahan kita. Toh Tuhan sudah tahu, Dia Maha Tahu, tanpa kita ngomong apapun Tuhan sudah tahu. Tapi dengan kita berani jujur mengutarakan ya emosi kita, kekesalan dan kemarahan kita, maka kita dapat mengatasinya dengan lebih baik daripada kalau kita memendamnya. Jadi ya, nasihat saya, katakanlah dengan jujur kepada Tuhan. Baik, terima kasih Bu Ina. Kemudian ada yang bertanya lagi, Bu, dari Hosea 2 ayat 13, disebutkan bahwa sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Nah, dalam hal praktis kehidupan sehari-hari, bagaimana sebenarnya cara Tuhan membujuk kita umatnya yang acap kali jatuh dan melakukan pelanggaran terus-menerus kepadanya? Nah, Tuhan tahu setiap kita itu unik, karena itu sebenarnya cara Tuhan berbeda-beda ya, saudara, cara Tuhan berbeda-beda. Jadi tidak ada satu formula yang berlaku untuk semua orang. Kita tahu kalau kita yang punya anak ya, anak bagaimana kita menghadapi si A, si B, si C itu tidak bisa sama, kalaupun mereka adalah saudara kandung. Ya karena itu Tuhan punya caranya sendiri ya, sehingga tidak usah khawatir bagaimana Tuhan itu punya caranya sendiri sebenarnya untuk menjangkau kita. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada satu formula yang pasti, namanya juga relasi ya, relasi manusia juga itu dinamis, berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Tuhan pasti lebih mengenal kita daripada kita sendiri, karena itu Tuhan pasti mengerti caranya menjangkau kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Ina. Apakah dari mungkin Dr. Andreas ada tanggapan? Atau mungkin dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ayo, apakah masih ada pertanyaan? Iya, ini sudah ada pertanyaan terakhir mungkin. Iya, oke. Ini ada pertanyaan, izin bertanya mengenai pola kitab Hosea itu seperti umat menyembah berhala, kemudian Allah murka dan menghukum, kemudian Allah akan menjanjikan keselamatan dan seterusnya. Dan itu terus berulang-ulang di sepanjang perjanjian lama. Mengapa akhirnya Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk berulang-ulang kali? Karena memang itu yang akan selalu terjadi. Jangankan bangsa Israel, kita pun begitu. Ya, kalau kita melihat kehidupan kita pribadi, bukankah kita lebih banyaknya sebenarnya tidak taat kepada Tuhan daripada taatnya, dan Tuhan selalu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita bertobat. Karena memang itulah manusia.
Bahkan kita yang sudah diselamatkan, Paulus mengatakan natur lama kita masih terus berusaha untuk menguasai natur baru kita. Saudara, walaupun kita sudah ditebus Tuhan dan sudah punya Roh Kudus, tapi kita lebih sering hidup dalam kedagingan dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena itu pola yang terjadi pada orang Israel sebenarnya itu mencerminkan apa yang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kan itu kita perlu bersyukur bahwa Allah itu tidak pernah putus asa, ya, dan Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan bertobat. Tapi tentu saja bukan berarti Allah tidak mungkin menghukum. Karena itu Ibrani 12 ayat 5 dan seterusnya juga mengatakan Tuhan menghajar anak yang dikasihinya, ya, dan hajaran Tuhan itu adalah dalam kasihnya supaya kita bertobat. Ya, karena itu hajaran Tuhan sebenarnya juga adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bertobat. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu Ina. Dan mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada malam hari ini. Mungkin di kesempatan lain kita bisa melakukan tanya jawab lainnya. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan dan juga sesi tanya jawab, saya meng-highlight beberapa hal, beberapa di antaranya bagaimana kita bisa melihat dari kitab Hosea ini digambarkan bangsa Israel yang tidak setia itu sama seperti kita juga yang mungkin seringkali tidak setia kepada Allah, tapi kita bersyukur kalau kita punya Allah yang setia, yang bahkan membujuk kita anak-anaknya untuk bisa kembali lagi kepada Dia. Maka dari itu kita sebagai anak-anaknya sudah seharusnya untuk bisa kembali kepada Allah dan mau kembali punya kerinduan mengenal Allah. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh kembali mengingat, menegur, maupun bisa kita jalani untuk kedepannya. Untuk menutup pemberitaan firman Tuhan, boleh meminta Ibu Inawati untuk menutup dalam doa. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, bahkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang sebenarnya melampaui akal budi. Dan kami bersyukur Engkau menggambarkan kasih-Mu yang sangat tidak pantas kami terima, bahkan ketika kami masih merupakan seterumu, Engkau mengasihi dan menebus kami, dan bahkan setelah kami menjadi anak-anak-Mu, berulang kali kami sebenarnya tidak taat, melakukan banyak pelanggaran dan dosa, tetapi Engkau adalah Allah yang setia di dalam perjanjian-Mu, dan karena itu Engkau terus memberikan kesempatan dan kesempatan kepada kami. Karena itu biarlah melalui semuanya ini Tuhan, kami lebih mengerti lagi akan kasih Tuhan, dan karena itu juga kami mau mencoba menerapkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk boleh melakukannya, dan kami bersyukur, berdoa Tuhan yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk boleh menjalankan kehidupan ini dengan lebih penuh kasih dan dengan lebih setia kepada Engkau dan juga kepada sesama kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin, terima kasih Bu Ina untuk firman Tuhan dan juga untuk sesi tanya jawab yang sudah kita lalui bersama. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa warta. Untuk itu kepada pengurus PMDKJ dipersilakan. Shalom, selamat malam saudara-saudari semuanya. Saya Irvin dari pengurus PMDKJ akan membawakan warta jemaat kita pada malam hari ini. Slide. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan ibadah pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Inawati Teddy. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh dibawakan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Elita Theophani dari FKG Trisakti 2018. Kemudian untuk singer juga ada Dr. Ina, pemusik ada Dr. Stefanus, dan pewarta ada saya sendiri. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Semoga pelayanannya ke depannya juga semakin diberkati Tuhan. Untuk jemaat yang tertarik untuk melayani di PMDKJ juga dapat langsung kontak ke panitia. Slide. Ya,
Ini adalah visi dan misi PMDKJ. Visi PMDKJ adalah untuk menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Kemudian untuk misinya adalah wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Slide berikutnya. Untuk persembahan, jemaat dapat mengirimkan persembahan melalui beberapa opsi, dapat melalui rekening BCA ataupun dari e-wallet seperti Dana, GoPay ataupun OVO. Seluruh persembahan ibadah PMDKJ hari ini dan hari-hari yang lain juga akan digunakan untuk membantu pelayanan di PMDKJ. Slide berikutnya. Untuk ibadah hari ini dan ibadah PMDKJ yang lain dapat teman-teman semua akses melalui channel YouTube Perkantas Jakarta. Boleh langsung search di situ, nanti ada playlist PMDKJ. Seluruh ibadahnya bisa teman-teman saksikan di sana. Slide berikutnya. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan terkait acara yang akan datang, yang disediakan, yang akan dilaksanakan dalam waktu di bulan Februari sampai Mei ke depan. Untuk paling dekat adalah Care Group PMDKJ di tanggal 24, kemudian akan ada di minggu ketiga bulan Maret akan ada ibadah PMDKJ ulangan lagi dengan topik Struggle with Envy and Insecurity. Kemudian untuk bulan depannya lagi di April akan ada webinar yang akan membahas tentang karir non-klinisi dari profesi kedokteran. Kemudian juga akan ada ibadah Paskah Perkantas tanggal 23 April. Kemudian di PMDKJ di bulan Mei akan tentang Sabat yang akan dibahas secara pendalaman Alkitab. Kemudian berikutnya, ya ini adalah poster ini sekaligus untuk undangan juga untuk teman-teman yang hadir saat ini untuk menghadiri acara Care Group. Care Group itu adalah wadah untuk jemaat dapat saling berbagi cerita, jadi sharing, dan untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama dalam Tuhan Yesus. Dan ini terbuka untuk teman-teman medis yang mau ikut. Kita untuk sesi di bulan Februari ini akan diadakan di tanggal 24, sesinya berupa sharing dan berdoa. Sudah pernah dilaksanakan satu kali di bulan Januari, dan ini ada dokumentasinya. Memang masih belum terlalu banyak yang ikut, ada 7 orang kemarin ikut, satu lagi Bang Alex Nanlohi, tapi beliau izin duluan kemarin. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk sharing, mungkin butuh wadah untuk ada yang ingin minta didoakan atau penguatan, boleh join untuk Care Group ini, dan akan bersama-sama di situ kita dengarkan sharingnya dan saling doakan. Untuk berikutnya, ini adalah untuk Kamis tanggal 24 Maret akan ada PMDKJ lagi dengan tema Struggle with Envy and Insecurity. Selanjutnya, ya itu untuk pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan. Teman-teman semua diharapkan dan diundang juga untuk mau berpartisipasi dalam acara-acara PMDKJ ke depannya. Saat ini kita mau bersekutu dalam doa. Aku undang teman-teman semua untuk mengambil waktu. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat berkat yang boleh Tuhan sediakan buat kami semua pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur secara khusus untuk ibadah yang boleh Tuhan izinkan berlangsung pada malam hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk pelayan yang boleh Tuhan pakai. Ada Bu Linawati, ada Elita, ada Dr. Ina, ada Dr. Stefanus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan yang boleh izinkan agar semua pelayan-pelayan Tuhan ini boleh Tuhan pakai lagi dalam pelayanan sehari-hari lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga yang boleh limpahkan rahmat-Mu untuk mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang datang, berkati agar firman Tuhan yang boleh diberitakan pada hari ini boleh menjadi rema untuk hidup kami sehari-hari. Teman-teman, saat ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk mendoakan beberapa pokok doa. Boleh teman-teman lihat di layar masing-masing. Untuk teman-teman yang perempuan, aku minta untuk berdoa untuk gelombang ketiga COVID ini, terkhusus untuk nakes. Mari kita doakan untuk Indonesia yang sedang di tengah gelombang ketiga COVID-19. Mari berdoa untuk tenaga kesehatan yang sudah banyak terpapar dan terinfeksi di berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan. Berdoa agar tenaga kesehatan yang terinfeksi diberi kesehatan,
agar segera dapat melayani kembali. Berdoa juga agar seluruh tenaga kesehatan yang masih belum terinfeksi agar diberi daya tahan tubuh yang kuat untuk tetap berjuang di garda terdepan. Untuk teman-teman yang laki-laki, aku ajak untuk berdoa untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari berdoa untuk masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri ataupun dirawat karena COVID-19. Berdoa agar Tuhan boleh berikan pemulihan dan kesembuhan. Berdoa juga agar semua yang terinfeksi sembuh dan tidak mengalami perburukan. Aku persilahkan untuk berdoa. Untuk pokok doa berikutnya, aku ajak teman-teman yang perempuan untuk berdoa untuk vaksinasi. Mari berdoa agar vaksinasi di Indonesia boleh berjalan dengan lancar. Berdoa juga agar semakin banyak orang divaksinasi yang pokok, dua vaksinasi pokok pertama dan segera mengikuti vaksinasi booster. Berdoa juga agar warga Indonesia dijauhkan dari hoaks dan informasi berita yang tidak tepat. Untuk pokok doa berikutnya, untuk teman-teman yang laki-laki, aku ajak untuk mendoakan untuk bencana-bencana yang ada di Indonesia. Sepanjang awal tahun 2022 ini sudah sangat banyak bencana alam yang terjadi, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan liar, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Mari kita doakan agar bencana alam ini segera berhenti dan agar semua korban boleh mendapat pertolongan yang selayaknya dan agar Tuhan yang boleh pulihkan negeri Indonesia ini dari bencana alam yang ada. Berdoa, aku persilakan teman-teman untuk berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, inilah doa-doa, pokok-pokok doa yang boleh kami sampaikan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Adapun kami adalah manusia-manusia yang hina dan berdosa ya Tuhan. Berkatilah kami agar dosa-dosa kami itu tidak menjadi penghalang untuk berkat-berkat-Mu tercurah atas kami dan agar Kau pun tetap boleh mendengarkan doa kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini, Tuhan yang kiranya boleh pimpin kami agar keluar dari ibadah ini pun kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengamalkan firman Tuhan. Dan berkatilah agar apa yang boleh kami pelajari hari ini boleh senantiasa terus-menerus kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Amin, terima kasih Dr. Irvin. Teman-teman, sama seperti Hosea yang taat mengambil Gomer, perempuan yang sundal, Kristus pun taat hingga mati di kayu salib untuk kita manusia berdosa. Kasih setia Tuhan itu sudah kita rasakan. Untuk itu, mari meresponinya dengan benar, dengan semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian sambil memberikan persembahan. Persembahan hari ini akan digunakan untuk pelayanan PMDKJ. Mari nyanyikan pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Untuk menutup ibadah pada malam hari ini, meminta dengan kasih Bu Inawati untuk boleh menutup di dalam doa. Oke, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini, dan kami berdoa kiranya kami boleh terus menggumulkan dan menerapkan kasih dan kesetiaan seperti yang Tuhan nyatakan sedapat yang kami dapat lakukan. Dan kami meminta berkat kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk boleh mengambil waktu teduh pribadi. Selamat hari Kamis. Mungkin ada beberapa pengumuman dari pengurus. Ya, teman-teman dokter maupun yang mungkin non-medis juga yang ikut PMDKJ hari ini, terima kasih semua. Terima kasih juga untuk Bu Inawati Teddy yang sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Sebelum kita tutup, kami mau dokumentasikan PMDKJ hari ini. Teman-teman yang berkenan untuk membuka kameranya dipersilahkan, nanti mau saya foto. Kayaknya banyak nama-nama baru ya.
ya lebih ya 50% adalah nama-nama baru yang baru bergabung. Dokter-dokter bisa isi link absennya ya nanti supaya kita bisa dapat nomor kontaknya untuk kita bisa follow up nanti. Ada lagi yang mau buka kamera, masih ditunggu? Sudah? Oke. Kalau sudah, pasang wajah senyumnya. 1, 2, 3. Bentar, di-save dulu. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, Dr. Henry gayanya keren. Lebih gaul dari kita, yang muda-muda. Oke, terima kasih semua yang Kamis depan bisa ikut care group. Sangat boleh untuk bisa saling berbagi dan kita saling mendoakan. Terima kasih semua, boleh dipersilakan kalau misalnya ada yang mau live group. Untuk pelayan dan Ibu Ina, kami mohon tinggal sebentar untuk kita doa, ucapan syukur. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Ina, teman-teman. Untuk terima kasih Dokter Maria, Tuhan berkati. Selamat jaga Dokter Maria. Mohon maaf kami remove, nggak apa-apa ya Dok ya. Terima kasih Dok. Terima kasih. Oke, udah semua. Ya puji Tuhan, PMDKJ hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bersyukur juga untuk firman yang boleh disampaikan. Makasih Bu Ina untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Iya. Ina. Terima kasih Elita. Ya Elita juga, terima kasih sebagai MC dan semua pengurus. Ya. Kita akan berdoa ucapan syukur untuk pelayanan kita hari ini. Dari Bu Ina maupun Elita, ada yang mau didoakan? Doakan aja kesehatan kali ya, soalnya di STT kami ada yang kena, tapi harusnya cukup mild semua, sehingga cuma perlu isoman, tapi namanya juga asrama ya, jadi perlu lebih berhati-hati memang. Dari Elita ada? Kalau dari Elita, ya sama juga kesehatan, Dok, sama mungkin persiapan mau masuk ke koas ya. Oke. Kasih. Kita doakan. Oke, kita akan berdoa, minta tolong Ivon untuk memimpin doa ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami yang penuh kasih setia bagi kami, sehingga kami juga boleh bersekutu hari ini, kami boleh melayani Tuhan, biar setiap jemaat yang hadir, kami berdoa berkat-Mu ada bagi jemaat-Mu, dan bagi kami yang melayani pada persekutuan ini. Kami berdoa khususnya bagi Bu Inawati, kami mengucap syukur atas pelayanan beliau, Tuhan. Engkau yang berkati dia dimanapun dia melayani, berkati juga dalam keluarganya, dalam relasinya juga dengan Engkau, Tuhan. Kami berdoa buat STT di mana Bu Ina melayani, biar Engkau yang berikan kesehatan, perlindungan kepada setiap orang yang ada di dalamnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sehat Tuhan yang lindungi senantiasa, agar
penularan COVID, Tuhan, Engkau hambat di sana dan Engkau sembuhkan yang sakit. Kami juga berdoa, Tuhan, mengucap syukur buat Elita yang boleh melayani hari ini. Berkati dia dalam pendidikan, persiapan koasnya. Tuhan yang memampukan, berikan kekuatan kesehatan juga. Yang prima, Tuhan, bagi Elita dalam menjalani aktivitasnya, melakukan pelayanannya dimanapun Elita melayani. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga pengurus yang lain, berkati PMDKJ agar senantiasa boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat PMDKJ. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Ina, Elita. Ya, selamat Tuhan berkati. Oke, ya Tuhan berkati Ya. semuanya. Ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Iya. Elita juga, makasih ya Elita. Kasih juga dok. Ini udah boleh live ya dok ya? Boleh. Kasih ya. Dok. Ya, Oke, dah. Dadah. Iya, baiklah. Kita full tim ya? Iya, Bu. Kayaknya biasanya. Ina pakai virtual background dong. Gue juga kayaknya gue mirroring ya. Gue ganti mirrornya biar sama lah. Nah, gini. Lo bisa nggak nak pakai laptop gue rusak, gue Aduh. Kita foto lah, Nak. Kita foto lah. Kalau gitu Ina di spotlight aja.